Jadi ya intinya media-media nih ada di bawah kontrol dia juga. Makanya oposisinya tuh bakal diberitain yang jelek-jelek di media. But this isn't your typical Instagram star. He's the vice president of a country. Bodoh amat tuh rakyat gue kelaparan tuh. Yang penting mobil gue mewah. Kita bahas diktator-diktator dunia lagi. Sekarang gue mau bahas presiden dengan jabatan terlama nih. Dan kayaknya sih nama dia tuh nggak seterkenal presiden-presiden diktator lainnya di dunia ya. Padahal kalau masalah kelakuan dia nih nggak kalah ngaconya loh. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas Obiang Nguema. Orang dengan jabatan presiden terlama di dunia. Di Learning by Googling. Oke, jadi si presiden terlama ini tuh nama panjangnya Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Dia ini presidennya Ekuatorial Guinea yang udah ngejabat selama lebih dari 43 tahun. Kalau yang mungkin belum tahu nih, Ekuatorial Guinea tuh adalah negara di Afrika Tengah yang dulunya jadi wilayah bekas jajahannya Spanyol. Nah, Obiang Nguema, dia ini lahir di tahun 1942 di masa-masa penjajahan Spanyol tadi. Kalau menurut Britannica, Obiang Nguema ini lahir dari keluarga Esangui dari kelompok etnis Fang. Etnis yang punya kekuasaan politik yang kuat banget waktu itu. Ya, intinya dia ini lahir dari keluarga yang berpengaruh lah di sana. Terus waktu Ekuatorial Guinea merdeka di tahun 1968, pamannya Obiang, Francisca Macias Nguema, dia ini naik jadi presiden pertama di sana. Dan gak lama dari situ, si pamannya ini, si presiden ini, dia ini nunjuk Obiang buat ngisi posisi-posisi penting di militer dan pemerintahan. Termasuk di sini jadi gubernur militer di Pulau Bioko, jadi direktur penjara, jadi wakil menteri pertahanan, sama jadi ajudan presiden. Banyak amat ya jabatannya ya. Kayak siapa gitu ya. Jadi ya emang karir politik Obiang tuh dimulainya sejak negaranya baru merdeka ya. Nebeng prestasi pamannya. Dari situ dapat deh tuh banyak posisi penting. Sampai akhirnya karena pemerintahan Francisco Macias Nguema ini dianggap brutal dan represif, di tahun 1979 terjadilah tuh kudeta yang ngegulingin pamannya ini dari jabatan presiden. Dan si paman akhirnya dihukum mati. Waduh. Terus ya udah, dari situ karena Obiang juga punya power yang besar banget kan, karena dia juga udah banyak ngisi posisi penting di pemerintahan, langsung lah tuh dia ngegantiin pamannya sebagai presiden Ekuatorial Guinea yang kedua. Dan dari sini dimulailah nih perjalanan Obiang Nguema sebagai presiden abadi. Mantap juga ya presiden abadi ya. This is a paradox. The absolute paradox is that this country should be rich. Poverty should have been completely eradicated, and these kleptocrats who are in power, they structurally and systematically use their power to enrich themselves, their family, and their clan. Tapi pas awal jadi presiden nih, Obiang nggak langsung jadi diktator ya. Kalau menurut Ottawa Citizen, pas awal-awal dia naik, pemerintahannya Obiang tuh sebenarnya cukup oke loh. Dia bener-bener ngebalikin kondisi negara jadi lebih baik setelah pamannya yang otoriter tuh dieksekusi. Selain itu, Obiang juga ngasih amnesti ke para tahanan politik, dia juga mengakhiri kerja paksa dari rezim sebelumnya, terus infrastruktur tuh juga mulai dibangun tuh sama dia. Sama fasilitas publik kayak sekolah sama akses kesehatan, itu bener-bener ditingkatin sama dia. Ya intinya ini kan contoh pemimpin yang bagus ya. Terus kalau menurut African News, setelah 3 tahun Obiang ngejabat jadi presiden, konstitusi negaranya tuh udah ngalamin transisi nih ke pemerintahan sipil. Makanya di tahun 1982 diadain pemilu buat nentuin siapa yang bakal jadi presiden selama 7 tahun ke depan. Ini kan terdengar fair dong ya. Tapi masalahnya kandidat di pemilu ini tuh cuma satu orang doang, cuma Obiang Nguema doang. Jadinya ya otomatis menang lah dia dengan perolehan 99,95% suara. Itu yang 0,05%-nya yang nggak milih, yang ketiduran doang kali ya. Terus masih menurut African News, abis dia menang di pemilu yang pertama di tahun 1982 tadi, abis itu Obiang Nguema menang pemilu lagi di tahun 1989. Menang telak nih dia di sini nih. Karena ya kandidatnya lagi-lagi cuma dia doang. Ini apaan sih anjir? Terus di tahun 1996, waktu kandidat-kandidat oposisi akhirnya dibolehin buat ikutan nyalon, Obiang tetap menang telak di situ dengan perolehan 98 suara. Terus di tahun 2002 juga sama tuh, menang 98% suara juga. Ya intinya tiap pemilu bakal gitu terus dia, bakal menang telak terus dengan perolehan suara di atas 90%. Sampai yang terbaru di bulan November 2022 kemarin, Obiang tuh nyalonin diri lagi. Dan dia kepilih lagi buat yang ke-6 kalinya dengan perolehan suara 93,7%. Bisa gitu ya. Ini kan berarti dikasih lawan juga nggak ngefek ya buat dia ya.
tetap menang-menang terus loh. Kenapa dia bisa kepilih terus sih? Kalau menurut jurnal yang dirilis Oxford University Press, disebut Obiang bisa terus-terusan jadi presiden begini karena dia tuh udah ngebangun dinasti kediktatorannya sendiri. Jadi dia tunjuk tuh orang-orang yang dia percaya buat ngisi posisi-posisi penting di pemerintahan. Biar bisa bikin undang-undang, peraturan, atau apapun itu yang bakal ngebantu Obiang mempertahankan kekuasaannya. Nah nantinya sebagai balasan, orang-orangnya Obiang di pemerintahan ini, mereka tuh bakal dikasih gaji bulanan yang gede banget. Gitu ternyata caranya ya. Oke. Dan karena kelakuannya ini, sampai-sampai kalau kata Peter Maes, jurnalis dari Amerika, dia nyebut kalau Obiang Nguema adalah diktator terburuknya Afrika. Ya gimana ya, soalnya korupsi tuh bener-bener merajalela banget di sana. Di depan mata nih ada, di depan mata tuh kelihatan, tapi nggak ada yang berani ngelawan. Terus hak-hak kemanusiaan juga seolah hilang di sana. Ya pokoknya bener-bener otoriter lah. Bener-bener ngejalanin negara tuh semaunya dia aja udah. Bahkan saking semaunya, wakil presidennya aja tuh itu tuh anak dia sendiri loh. Yang mulai ngejabat sejak tahun 2016. Dan sama kayak bapaknya, sama kayak pejabat-pejabat di sana, si anaknya ini juga, si wakil presiden ini juga, dia nih udah sering banget kena kasus selama ngejabat. Kasus penggelapan uang, penggelapan properti, korupsi, itu semuanya pernah dia. Tapi ya gitu, didimin aja udah. Nyebelin ya. The Department of Justice alleged that Teddy embezzled millions of dollars from the public purse as cabinet minister. They discover, for instance, that he had purchased multi-million-dollar private jet, a mansion in Malibu, and then the luxury cars. Dan selain banyak kasus penggelapannya, Doi ini juga doyan pamer dan terkenal playboy di Instagram. Meet one of Instagram's most famous playboys. He tours the world, driving fast cars and eating at the world's finest restaurants. He even gets hip-hop stars like Wyclef Jean to play at his lavish parties, posting his exploits on his Instagram account under the name Teddy Nguema. But this isn't your typical Instagram star. He's the vice president of a country. Teodoro Nguema Obiang is the second most powerful man in the country. His father is the world's longest-serving president, Teodoro Obiang Nguema. Terus selain karena jaringan politiknya yang emang udah kuat banget, ada juga cara lain yang bikin Obiang Nguema nih selalu menang pemilu. Cara apa tuh? Kalau menurut Human Rights Watch, jadi waktu pemilu mau diadain, pihak Obiang Nguema tuh bakal ngejelek-jelekin pihak oposisi lewat koneksi-koneksi dia yang ada di media lokal. Jadi ya intinya media-media nih ada di bawah kontrol dia juga. Makanya oposisinya tuh bakal diberitain yang jelek-jelek di media. Sambil ngarahin narasi cuma Obiang Nguema lah yang pantas jadi presiden. Ya pokoknya cuma Obiang Nguema yang baik, sisanya jahat semua. Jadi kalau gini kan berarti rakyatnya juga banyak yang nggak aware ya sama kondisi pemerintahan mereka. Karena ya itu, media-medianya tuh udah dimanipulasi sama Obiang Nguema. Jadi sekalinya lihat berita nih, oh di bawah Obiang Nguema negara kita sejahtera nih, kita aman nih hidupnya nih, kita makmur nih hidupnya nih. Padahal itu berita yang udah dimanipulasi. Sama ditambah lagi kalau menurut Al Jazeera, nggak jarang pihak-pihak oposisi itu diculik dan dianiaya sama orang-orangnya Nguema. Biar mereka nggak macem-macem, biar mereka pada jiper. Jadi ya gimana nggak menang terus coba. Terus kalau dari lifestyle juga, gaya hidup keluarga Obiang Nguema nih bisa dibilang mewah banget loh. Soalnya kan dana negara kan kebanyakan masuk ke dompet keluarga dia ya. Dialirinnya langsung ke kantong pribadi dia. Enak amat ya hidup begini ya. Makanya kalau menurut United Nations Fund for Population Activities disebut sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Equatorial Guinea tuh tinggi loh. Soalnya kan mereka tuh jadi salah satu produsen minyak terbesar di Afrika. Jadi ya harusnya makmur nih rakyatnya nih. Tapi sayangnya, faktanya 70% penduduknya tuh miskin. Ya gimana ya, pendapatan besar negaranya ini kan soalnya bukan dipakai buat ngidupin penduduknya ya. Tapi malah dipakai buat beli mobil-mobil mewahnya presiden sama pejabat-pejabatnya. Jadi indeks korupsi di sana yang tinggi banget itu tuh mayoritas ya karena dipakai buat belanja pribadi pejabat-pejabatnya. Ini kacau amat ya Obiang Nguema ya. Bodoh amat tuh rakyat gue kelaparan tuh, yang penting mobil gue mewah. President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. His people are amongst the poorest on earth and he's amongst the richest. I sometimes refer to Equatorial Guinea as the North Korea of Africa. There are no freedoms. Today, Equatorial Guinea has the widest gap
between GDP per capita or income per capita and Human Development Index, access to healthcare, access to water, access to education. Jadi ya intinya selama 43 tahun ini kan pemerintahannya Obiang Nguema tuh kacau ya. Korupsi di mana-mana, angka kemiskinan tinggi banget, pemerintahannya juga otoriter banget. Dan ngelihat kondisi ini, kalau menurut United Nations Africa Renewal, disebut sebenarnya PBB tuh udah nyoba ngebantuin negaranya lewat berbagai program buat ngepromosiin pembangunan berkelanjutan sama ngeberantas korupsi di sana. Cuma ya ini buat ngejalaninnya ternyata susah, karena pemerintahan sana tuh kayak denial gitu. Mereka tuh ngerasa nggak butuh dibantu gitu. Apalagi Obiang Nguema sendiri bilang kalau di negaranya tuh nggak ada kemiskinan, masyarakat dia tuh sejahtera semua. Padahal kenyataannya ya kebalikannya. Dan ya balik lagi, emang sih pendapatan negaranya dari minyak tuh tinggi, tapi kan duitnya ngalir ke dia semua ya. Jadi ya benar kalau dia bilang nggak ada kemiskinan dan sejahtera semua itu benar, tapi di kalangan pejabatnya. Kalau rakyatnya ya ancur-ancuran udah. Emosi ya. This is one bad place. It's had one of the most appalling human rights records probably in the world. Regular torture, regular extrajudicial killings. Until people found oil, nobody was really talking about Equatorial Guinea. Dan sekarang di usianya yang udah 80 tahun lebih, Obiang Nguema tetap produktif nih di dunia politik. Masih tetap menjabat jadi presiden dia. Statusnya juga sekarang dia nih udah jadi presiden terlama di dunia. Dari 1979 kan tadi dia ngejabatnya kan. Dan ini masih bakal terus berlanjut. Kenapa gitu? Soalnya kayak yang tadi kita bahas, akhir tahun kemarin dia tuh baru kepilih lagi jadi presiden buat 7 tahun ke depan. Jadi seenggaknya dia bakal jadi presiden sampai tahun 2029 ya. Minimal 50 tahun tuh berarti dia ngejabat tuh. Berarti sampai umur 87 jir dia masih ngejabat jir. Itu pun kan kalau umurnya masih ada ya. Tapi ya kalau ternyata doi meninggal pun itu pasti langsung digantiin tuh sama anaknya. Yang udah standby jadi wakil presiden kan tadi kan. Mana nama anaknya juga mirip lagi. Nama bapaknya tadi kan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Nah nama anaknya tuh Teodoro Nguema Obiang Mangue. Jadi ya tetap Obiang-Obiang juga, tetap Nguema-Nguema juga. Tapi gimana kalau menurut lo sendiri? Apakah dinasti Obiang Nguema ini bakal terus berlanjut? Atau lu percaya mungkin nantinya bakal ada pergerakan dari rakyatnya nih? Silakan komen. The authorities in Equatorial Guinea have announced on Saturday the re-election of Teodoro Obiang Nguema Mbasogo for a 6th term. The 80-year-old has been in power since 1979. Announcing the results, the head of the Electoral Commission said Obiang had won with 94.9% of the vote. Oke, sekian reviewing kali ini tentang Obiang Nguema, presiden terlama di dunia. Ini semoga nggak ada presiden-presiden lain di dunia yang terinspirasi sama cara-caranya dia ya. Busuk banget soalnya caranya nih. Kacau. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.